Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Hari ini kita mulai pembelajaran kembali. Langsung saja untuk pembelajaran, siapkan alat tulisnya. Jangan lupa juga sarapan. Perlu diingat juga mengenai mencatat, silakan catat apa-apa saja yang penting ya, jangan dicatat semuanya. Jadi kamu belajar mengambil esensi dari suatu materi atau rangkuman lah istilahnya ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Hari ini mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan sedikit, tidak akan terlalu banyak, mengenai perjuangan para pahlawan, tepatnya pada berbagai macam perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia tentunya. Yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan dari tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan dari Perjanjian Linggarjati ini adalah, ini yang penting harus dicatat. Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi pengakuan secara de facto itu adalah pengakuan yang dimana Indonesia dimerdekakan secara wilayah. Dalam hal ini wilayahnya adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra kalangan masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena di Perjanjian Linggarjati ini kan Indonesia diubah menjadi negara RIS, negara serikat. Negara serikat itu artinya negara yang terpisah-pisah. Jadi ada banyak negara Indonesia. Ada misalkan Indonesia bagian timur, bagian utara, atau sebagainya. Nah, sedangkan dari sejak Indonesia ada atau secara dirumuskan saat di sidang PPKI atau BPUPKI, Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi negara serikat ini tidak akan sejalan. Yang dimaksud tidak sejalan itu adalah tidak sama dengan cita-cita awal negara Indonesia yang awalnya adalah negara kesatuan. Nah itu ya Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya ada pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1. Nah, jadi dikhianatilah Indonesia ini oleh Belanda. Baik, selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojo Atmojo ya. Hasil perundingannya adalah 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Lalu TNT
TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, itu adalah hasil dari perundingan perjanjian Renville. Selanjutnya ada perjanjian Rum-Royen pada tanggal 14 April sampai 1949. Maksud Bapak 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan atau perjanjiannya adalah 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. KMB itu adalah konferensi meja bundar, nanti akan dijelaskan. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Jogja. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, selanjutnya adalah konferensi meja bundar dari 23 Agustus sampai 1949. Maksud Bapak 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB itu adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pengembalian utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan di pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.